Adalah hal yang wajar kalau kita sebagai pemula di print on demand mencari referensi tentang desain apa aja yang harus kita buat, tema seperti apa yang laku di pasaran. Tapi sebenarnya hal ini adalah hal yang salah untuk secara konstan dilakukan. Kenapa? Simak terus videonya. Hari ini gue akan bahas soal psikologi dagang di print on demand ya. Kadang kita mau upload desain apa aja itu harus tanya, dan itu wajar sih sebenarnya. Cuman ini nggak bener juga kalau dikerjain terus-terusan, itu malah jadi salah. Disclaimer dulu ya, ini berlaku untuk kita yang memiliki desain yang tidak atau kurang profesional. Artinya kalau lo termasuk desainer profesional yang memang desainnya keren-keren gitu, ini nggak relate sih sebenarnya. Dan yang tidak memiliki budget tinggi. Untuk kalian yang main di print on demand tapi memang yang pakai yang gratisan gitu, yang memang nggak bikin online store sendiri, nggak beriklan dan yang lain-lain gitu, nah ini nggak relate juga. Jadi khusus buat kita yang memang desainer yang kacangan lah bisa dibilang, terus yang memang budget yang nggak tinggi gitu, kita bukan orang yang bermodal tinggi gitu. Jangan terlalu mengikuti produk terlaris. Permintaan tinggi, supply naik, kompetisi naik, terus produk digital tidak pernah habis. Ini maksudnya gimana gitu kan? Oke, ini gue kasih sedikit kayak skenario gitu ya. Nanti kita compare antara print on demand dan pelaku dagang di pasar biasa. Misalnya ada seseorang nih yang baru mulai, anggap dia mau buka usaha gitu, terus dia minta saran dari seniornya untuk misalnya, bang, gue ini mau buka usaha gitu, tapi kira-kira usaha apa ya gitu yang laku di pasaran gitu kan. Terus kata dia, kuliner aja. Oh, kuliner gitu. Terus kulinernya apa? Misalnya es boba. Si A ini akhirnya menemukan, oh ternyata usaha yang bagus di ini gitu, misalnya di kuliner gitu kan. Ya akhirnya dia buka es boba gitu. Nah ternyata di lapangan yang jualan es boba tuh banyak, ternyata udah banyak gitu. Ya kan pasti gitu kan. Akhirnya dia ikutan. Nah dia nyempil nih di sini dari sekian banyak yang jualan es boba. Oke, terus apa hubungannya lagi sama ini? Masalahnya adalah kita itu bukan pedagang yang begini gitu. Anggap misalnya es boba ini kita ganti jadi t-shirt juga lah, misalnya kita jualan kaos di pasar yang asli gitu, di dunia nyata kita jualan kaos gitu. Terus bedanya sama print on demand itu apa? Misalnya kalian menemukan bahwa ternyata desain tema kucing dan anjing itu laku banget di pasaran, dan ternyata semua desainer berpikiran yang sama gitu. Akhirnya apa? Pasarnya tuh jadi terlalu banyak, supply terlalu banyak, persaingan jadi lebih tinggi. Nah, persaingan di dunia nyata sama persaingan yang di dunia print on demand itu beda banget. Karena yang kita lawan itu bukan persaingan yang kayak biasa. Kita itu bersaing sama algoritma. Misalnya ada produk yang memang udah berjalan, dia udah nangkring di website itu, nangkring di platform itu selama 3 tahun atau 2 tahun. Kalian untuk ngalahin algoritmanya tuh gak akan bisa kalau misalnya memang desain kalian tuh gak terlalu bagus. Sampai sini paham gak? Ya kan? Kalau misalnya dagang di pasar, kita mungkin bisa teriak-teriak lah gitu, untuk menarik pelanggan segala macam. Ya kita gak punya itu, kecuali memang kalian punya, yaitu tadi, ini gak akan relate untuk kalian yang punya modal tinggi. Kalau kalian punya modal tinggi, kalian bisa mengandalkan iklan berbayar untuk mendatangkan traffic ke desain kalian. Untuk produk digital tidak pernah habis, ini maksudnya adalah nggak akan kehabisan stok. Kalau misalnya kita balik lagi ke sini tadi, ini misalnya pesaing kehabisan supply, ya kan? Pesaing kehabisan supply, akhirnya si ini habis supply, tinggal ke sini, ya kan? Ke es boba ini. Ini kalau bawa barangnya fisik ada kehabisan, memang ada kehabisan barang fisik. Tapi kalau misalnya produk digital nggak ada, mana ada? Ya kan kita tuh suka lupa kalau kita ini sebenarnya dagang produk digital. Jadi produk digital itu nggak akan pernah habis, iya kan? Kepikiran nggak? Ini nih sebenarnya video ini fokusnya untuk kalian yang
menerima sugesti, terus menerima masukan bahwa oh desain ini laku nih di pasaran, desain ini laku nih pasaran gitu, tanpa kalian sadarin sebenarnya faktanya kayak gini gitu. Alangkah banyak orang-orang di luar sana, desainer-desainer di luar sana yang berpikiran sama kayak kita, dan kita berharap untuk bisa memenangkan kompetisi itu nggak mungkin, kecuali balik lagi kalau kalian punya desain yang keren atau punya budget yang tinggi. Kalau misalnya nggak ada dari sekian banyak itu, ya nggak akan bisa. Jadi satu yang perlu diingat bahwa jangan terlalu mengikuti produk terlaris, karena itu nggak mungkin bisa kalian kejar tanpa kemampuan atau skill desain yang mumpuni banget, atau kalian punya modal yang tinggi. Dua, permintaan tinggi, supply naik, ya kan? Misalnya contoh, permintaan akan desain Valentine itu tinggi, otomatis semua desainer pasti berpikiran sama, akhirnya mereka pada buat, supply-nya tinggi, supply-nya naik. Nah, akhirnya supply-nya naik, kompetisi pun naik. Nah, kompetisi di print on demand itu nggak kayak kompetisi dagang di pasar konvensional. Kompetisi yang kita jalanin sekarang ini di print on demand adalah kompetisi algoritma, ya kan? Ratingnya gimana, seberapa dia laku, berapa kali orang klik setiap dia nongol, itu semuanya perhitungan matematika, dan yang dimiliki oleh masing-masing print on demand kayak TeePublic, kayak Redbubble, mungkin juga sekarang Tizly dan yang lain-lain gitu. Kita kan nggak bisa teriak-teriak, oh lihat ini desain gue bagus nih, lihat beli gitu kan, nggak bisa. Ya baik lagi tadi, kalau misalnya kalian punya uang untuk membuat iklan berbayar untuk menggiring pembeli ke desain kalian, it's okay. Tapi buat kalian yang nggak punya modal tinggi seperti itu, udah. Kalian kembangin aja ide kalian gimana. Yang penting itu konsisten upload terus, gitu. Jangan terlalu mengandalkan itu. Terus produk digital tidak pernah habis. Ingat lagi itu. Jangan pernah berharap bahwa desain yang laku itu, ya kan, pasti ada habisnya tuh stok dia. Nggak mungkin lah, orang itu produk digital. Kalau mungkin dari pabrik print on demand-nya kehabisan kaos, iya kan itu, tapi efeknya kemana-mana. Oke, mungkin segitu aja ya, mudah-mudahan membantu. Bukan bermaksud yang lain gitu. Mudah-mudahan kalian ada sedikit dapat informasi gitu dari gua. Untuk selanjutnya gue bakal bikin tutorial yang kira-kira kalian butuhin. Buat yang belum nonton video-video sebelumnya, silahkan nonton ya. Setelah ini ada video gua yang bakal datang di situ, dan jangan lupa subscribe juga dan like. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi.